Kita akan pelajari 2 Petrus. Masih di 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita. Katakan di sini, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin untuk pembacaan firman Tuhan ini. Nah, tema firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita adalah tentang hidup sebagai saudara. Nah, 1 Petrus kita mulai dengan begitu macam doktrin sebagai dasar dan landasan kita untuk hidup sebagai orang Kristen. Adanya kesungguhan kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan dengan demikian dosa-dosa kita diampuni, dan kita mendapatkan kehidupan kekal di sorga kelak. Nah, sebagai orang Kristen, kita sudah dan akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita terima dalam hidup ini adalah pertama-tama tentu penyertaan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anaknya Tuhan. Makanya kita menyebut Tuhan sebagai Bapa. Kita tidak lagi memandang Tuhan sebagai Tuhan yang begitu jauh di sana, tapi seorang Bapa yang begitu dekat dengan kita. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang sangat erat. Kalaupun orang tua kita dalam dunia ini bisa gagal dalam mengasihi kita, tapi kita selalu mempunyai Bapa di sorga yang tidak pernah gagal mengasihi kita. Ia ada menyertai, ia ada menolong, ia ada membimbing, ia ada menuntun kita ke jalan yang penuh dengan sukacita. Kalau kita berjalan dekat dengan Tuhan, maka kita akan selalu bisa merasa yang disebut sebagai kedamaian yang bahkan melampaui akal budi. Nah, kebaikan Tuhan yang akan kita terima juga adalah tentu ketika kita mati, kita tidak takut karena roh kita akan ke sorga. Di dalam kekristenan tidak ada sesuatu yang berbicara tentang mungkin atau sesuatu yang kalau Tuhan berkenan. Di dalam kekristenan kita percaya sebagaimana janji Tuhan bahwa kehidupan kekal adalah sesuatu yang pasti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebuah kepastian akan kehidupan kekal. Kita mati, kita tinggalkan tubuh kita, roh kita bersama dengan Tuhan di sorga. Dan kita melihat di dalam Alkitab, dan kita tahu kalau kita dengar-dengar di luar sana, orang berbicara tentang akhir zaman, ya kan? Dan akhir zaman selalu identik dengan sesuatu yang menakutkan. Film-film yang menggambarkan tentang akhir zaman, kalau kita ingat di tahun-tahun yang lalu ada film 2012 ya. Lalu ada satu film kalau kita pernah nonton namanya Rapture. Rapture itu artinya terangkat. Selalu menggambarkan sebuah kondisi yang mengerikan. Situasi-situasi yang mengerikan, bencana alam di mana-mana, peperangan di mana-mana. Dan itu juga yang digambarkan oleh Alkitab.
Kalau kita membaca Matius pasal 24, bagaimana Tuhan menggambarkan bahwa akhir zaman akan dipenuhi dengan bangsa melawan bangsa, bencana alam di mana-mana, penyakit di mana-mana, yang lebih mengerikan bahkan dari kalau kita sudah sangat takut dengan corona beberapa waktu yang lalu. Dan lebih kalau kita membaca kitab Wahyu, terjadi begitu banyak hal-hal yang mengerikan kalau kita membaca kitab Wahyu. Dan lebih mengerikan lagi karena bukan hanya karena kita manusia yang melakukannya. Kalau kita membaca kitab Wahyu, bahkan itu karena Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menurunkannya. Karena Tuhan mau menghukum dunia ini. Begitu mengerikan. Tapi kalau kita orang Kristen, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak takut. Karena di samping begitu banyak hal-hal yang begitu mengerikan digambarkan kepada kita tentang akhir zaman, ada pengharapan yang pasti bagi kita orang percaya, yaitu kita diselamatkan. Kalau pada waktu itu kita sudah mati, maka tubuh kita yang tadi sudah dikuburkan akan dibangkitkan. Dan dengan tubuh yang baru yang disebut sebagai tubuh kemuliaan, kita akan hidup bersama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Kalau pada saat itu kita belum mati, maka itu yang disebut sebagai rapture. Tuhan mengangkat kita dengan tubuh kita ini yang langsung diubahkan menjadi tubuh yang disebut sebagai tubuh kemuliaan. Jadi dimanapun sisi hidup kita yang sekarang, hidup kita ketika kita sudah mati, bahkan hidup kita setelah akhir zaman adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Adalah hidup yang penuh dengan kebaikan. Nah, pagi hari ini ketika kita berbicara tentang hidup sebagai saudara, kenapa saya mulai dengan hal-hal ini? Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudari? Kita yang datang ke gereja dan sungguh-sungguh mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini yang semuanya mengaku bahwa aku adalah anak Allah. Kita harus menyadari bahwa hubungan kita satu dengan yang lain tidak hanya sebatas kita datang ke gereja bersama. Hubungan kita satu dengan yang lain bukan hanya sebatas kita berkomunikasi, kita saling mengasihi dalam dunia ini. Lalu setelah mati, itu semua berakhir. Tidak demikian. Kalau kita melihat saudara-saudari kita yang datang ke gereja hari ini dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang ada di kiri, yang ada di kanan, yang ada di depan dan di belakang kita, sadarkah kita bahwa kita ini akan selalu bertemu? Bukan hanya dalam dunia ini, tapi di sorga kelak dan di langit dan bumi yang baru kelak. Kita ini hidup bersama selama-lamanya. Satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita sudah mendapatkan kepastian akan kehidupan kekal itu. Berbicara tentang ini, saya percaya kalau kita membayangkan tentang sorga, kita selalu membayangkan bahwa itu adalah tempat yang sempurna. Dan itu benar. Nah, ketika kita memikirkan tentang diri kita yang nanti ada di sorga, tentu kita juga tahu bahwa itu adalah diri kita yang sempurna. Dan itu benar. Maka di dalam keadaan sempurna di sorga nanti, tentu kita bisa memberikan satu kepastian bahwa kita bisa saling mengasihi. Bahwa kasih kita kepada satu dengan yang lain itu bisa menjadi begitu sempurna. Tapi itu nanti. Sekarang pertanyaannya adalah
bagaimana dengan sekarang ini? Di firman Tuhan yang kita baca dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12 ini berbicara tentang kita saat ini. Ketika kita hidup bersama saat ini sebagai saudara. Sebagai saudara seiman, sebagai saudara di dalam Tuhan. Bagaimana perasaan kita satu dengan lainnya? Bagaimana kita memandang satu dengan lainnya? Bagaimana kita merespon satu dengan lainnya? Dan kita berbicara tentang hidup saat ini. Dan hidup saat ini itu berarti hidup yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, hal-hal yang disuka dan hal-hal yang tidak disuka. Kita mempunyai sedikit harapan, dan oleh karena adanya harapan, adanya kekecewaan. Belum lagi dari orang lain, diri kita sendiri saja sudah mendapatkan begitu banyak masalah. Ditambah lagi kita satu dengan yang lain bisa menimbulkan masalah bagi satu dengan yang lain. Pertanyaannya, apakah kita bisa hidup sungguh-sungguh sebagai saudara? Nah, biarlah firman Tuhan ini di pagi hari ini membuat kita mengerti dan memahami apa saja hal-hal yang perlu dan harus kita lakukan, dan apa hal-hal yang tidak perlu dan tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita akan jawab juga kenapa harus sedemikian. Nah, di ayat 8 kita berbicara tentang apa hal-hal yang harus kita lakukan. Dikatakan di sini, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Nah, hal yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan adalah melalui Rasul Petrus tentu adalah kita harus seia sekata. Wah, apa maksudnya seia sekata? Nah, seia sekata di sini bukan apa yang dibilang orang itu yang harus kita bilang. Apa yang dikatakan oleh orang itu yang harus kita setujui. Bukan demikian. Karena kadang-kadang ada hal tertentu yang kita tidak sependapat. Ada hal tertentu yang kita tidak bisa seia dan sekata. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata ini. Tapi kalau kita kembali ke bahasa aslinya, seia sekata di sini lebih cenderung berbicara tentang bekerja sama. Seia sekata di sini bukan kata-katanya, bukan tindakannya yang harus sama, tetapi tujuannya yang harus sama. Ini selalu digambarkan kita seperti sebuah tubuh. Nah, ketika tubuh kita, contohnya, kita mau pergi bekerja. Nah, kita bekerja mungkin di salah satu PT di Muka Kuning. Lalu kita mau pergi bekerja. Nah, tubuh kita akan terdiri dari begitu banyak bagian. Masing-masing memiliki fungsi masing-masing. Tapi tujuan kita cuma satu, yaitu pergi bekerja ke Muka Kuning. Maka seluruh tubuh kita ini, walaupun berbeda cara dia beroperasi, cara dia bekerja. Si tangan mungkin kalau kita menggunakan kendaraan bermotor, tangan kita akan memegang stangnya, ya kan? Memutar gasnya, menekan remnya. Kalau motor kita motor matic, maka kiri kanan itu bergerak. Lalu kaki kita nggak pegang stang juga kan? Kaki kita berada di posisi yang lain. Kaki kita ada di bawah. Ketika ada lampu merah, kaki kita siap untuk menopang. Mata kita ada di mana? Nah, mata kita juga nggak seia sekata kan dengan tangan kita, artinya tidak sama tempatnya, posisinya tidak sama, gerakannya tidak sama. Mata kita memandang ke depan, lihat kiri kanan, lihat kaca spion. Hidung kita juga begitu, mulut kita juga. Kadang-kadang mulut kita menghibur diri, kadang-kadang kalau naik motor kan, kita nyanyi-nyanyi di jalan untuk menghibur diri kita dalam kesunyian, apalagi kalau naik motor sendiri, ya kan? Telinga kita mendengarkan suara klekson dari belakang, suara kendaraan dari kiri kanan. Semua badan kita ini berfungsi dengan cara-cara yang berbeda, tapi tujuannya cuma satu.
supaya kita sampai ke muka kuning. Itulah gereja. Itulah kita. Kita ini semua memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda dalam gereja. Tapi kita harus saling bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu tujuan kenapa ada gereja. Untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk menginjili, untuk menolong. Begitu banyak pelayanan dalam gereja. Nah, kita lihat di buletin kita, begitu banyak hal yang akan kita kerjakan setiap minggu dalam gereja kita. Baik itu dalam ibadah, kelas belajar Alkitab, kelas anak-anak, Getsemani Children Ministry, Joyful, persekutuan doa, persekutuan remaja, pemuda, persekutuan wanita, persekutuan pria. Dan semuanya ini membutuhkan kerjasama kita. Tapi hanya ada satu tujuannya, yaitu melayani Tuhan. Kita harus saling seia sekata, itu dimasukkan di sini, bekerja sama. Kita harus pahami tujuan kita. Makanya saya rasa penterjemah Alkitab kita menggunakan kata seia sekata. Karena tujuannya itu harus dipahami dulu. Mengapa dalam gereja kita sulit sekali seia sekata? Karena kita tidak pahami tujuannya. Kita semua tidak memiliki tujuan yang sama dalam gereja. Dan itu berbahaya. Itulah yang mengakibatkan keretakan. Itulah yang menyebabkan bubarnya gereja. Atau perpecahan dalam gereja. Karena masing-masing mempunyai tujuannya sendiri. Orang mau jadi pemimpin bukan karena dia mau melayani Tuhan, tapi karena dia mau membesarkan namanya sendiri. Supaya dia dilihat orang. Orang mau membersihkan gereja saja supaya dilihat oleh orang. Orang mau menanam pohon saja supaya dia dilihat orang. Bukan karena dia merasa bahwa itu adalah suatu hal yang penting untuk satu tujuan tadi, yaitu untuk melayani Tuhan. Maka dari seia sekata ini kita juga pelajari bahwa kita harus memiliki tujuan yang sama dalam gereja, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, dimanapun posisi kita lakukan untuk itu. Seia sekata kita. Hal yang kedua dikatakan di sini selain seia sekata adalah seperasaan. Nah, apa artinya seperasaan? Seperasaan di sini lebih berbicara tentang sepenanggungan. Merasakan dan membantu dalam kesusahan dan kesulitan. Kita satu dengan yang lain bisa memiliki rasa tidak enak. Kita bisa oleh karena kelemahan dan kekurangan merasa tidak cocok. Tetapi di dalam Tuhan kita didorong dan diperintahkan untuk saling mengasihi. Ketika saudara kita mengalami kesulitan dan kesusahan, jangan kita tinggalkan. Jangan kita biarkan. Kita coba bagaimana cara yang kita bisa, yang kita mampu untuk membantu mereka. Menolong tidak mesti kita, kalau misalnya seorang sakit, menolong itu tidak mesti kita membayarkan semua pengobatannya. Menolong itu tidak mesti kita harus melakukan sesuatu yang besar. Bahkan terkadang dimulai dari hal-hal kecil. Ketika kita dengar ada saudara kita yang sakit, kita berdoa bagi mereka. Di rumah ketika kita ada ibadah keluarga, mari kita berdoa juga bagi jemaat Tuhan. Kita ingat ada saudara kita yang sakit, kita doakan mereka. Kita ingat ada saudara kita yang sedang kesusahan, kita doakan mereka. Menolong mereka mungkin dengan sekedar memberikan perhatian. Bapak Ibu, betapa
Kadang-kadang kita merasa begitu senang, kita dalam kesulitan kita diperhatikan. Ada orang yang tanyakan kabar kita, ada orang yang memfollow up bagaimana kesulitan kita itu sudah beres atau belum. Dan naik level mungkin kita ikut kunjungan. Naik level lagi mungkin kita cari bagaimana cara menolong, membantu. Nah, itu adalah hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Jadi seperasaan. Apa yang dirasakan oleh saudaramu, coba rasakan dan coba lakukan sesuatu untuk menolong. Makanya saya bersyukur sekali di pagi ini karena ketika kita masuk ke 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 ini dalam minggu keempat, di mana kita mengumpulkan juga diakonia. Nah, diakonia adalah salah satu cara kita untuk seperasaan, di mana kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Di saat duka dan di saat sukacita, kita mau memberi sesuatu kepada saudara-saudara kita ini. Nah, kita lakukan dengan memberikan diakonia. Bapak Ibu, saya berharap kita tidak memberikan diakonia sebagai sesuatu hal yang ekstra. Minggu keempat setiap bulan kita akan kumpulkan diakonia. Saya berharap kita bisa mulai menaruh dalam hati pikiran kita bahwa diakonia ini kita berikan adalah untuk mengasihi satu dengan lainnya. Karena di saat duka dan di saat sukacita, dari diakonia inilah gereja akan memberikan sesuatu. Jadi dengan hati dan pikiran ini kita mau memberikan yang terbaik bahkan untuk diakonia. Berapa waktu yang lalu waktu pengurus rapat ada yang kasih ide. Bagaimana kalau kita jalankan diakonia kita setiap minggu. Supaya menjadi sebuah kebiasaan bagi jemaat untuk tahu bahwa mereka harus memberikan 2 persembahan setiap minggu. Ini adalah satu hal yang baik. Satu ide yang baik. Tapi saya masih katakan untuk kita tidak lakukan. Karena saya mau bahwa kita sungguh-sungguh menyadari ini bukan hanya sesuatu yang kita lakukan secara rutin. Tapi saya mau kita lakukan dengan penuh kesadaran. Aku mau mengasihi saudaraku dalam gereja. Dan diakonia adalah salah satu cara aku bisa mengasihi mereka. Maka di minggu keempat aku akan persiapkan sebuah persembahan yang khusus aku berikan untuk saudaraku. Aku berikan. Karena yang muncul di pikiran saya kalau dikumpulkan setiap minggunya adalah sama seperti begitu banyak gereja juga yang mencoba berbagai cara untuk mengumpulkan persembahan sebanyak-banyaknya setiap minggu. Ada yang gereja bahkan mengumpulkan persembahan dalam satu kali ibadah 3 kali. Karena mungkin gereja merasa jemaat kurang memberikan persembahan lalu kumpulkan 3 kali. Bapak Ibu, saya juga pernah jadi jemaat. Dan jemaat juga bisa lebih pintar daripada pengurus gereja kan. Karena setiap minggu 3 kali, waktu cuma 1 kali mungkin kita berikan 10.000. 3 kali kita berikan 10.000. Kalau kita tidak ada hati memberi 10.000 kita akan bagi 3 juga. 3.000, 4.000. Nah, biar imbang 3.000. Jadi kurang lagi dari 10.000. Tinggal 9.000. Kalau tidak ada hati memberi, maka kita tidak akan memberi. Bagaimanapun cara gereja, mau 3 kali, mau 5 kali, mau 10 kali, tak ada gunanya. Saya mau kita menyadari dan memberikan dengan sebuah kesadaran bahwa diakonia ini adalah untuk menolong, untuk seperasaan dengan saudara-saudaraku. Kita memberikan, kita persiapkan yang terbaik
apa yang mau kita berikan bagi saudara-saudari kita. Seperasaan. Apalagi yang dikatakan di sini? Mengasihi saudara-saudara. Nah, mengasihi saudara-saudara di sini sebenarnya lebih tepatnya sebuah ikatan persaudaraan. Artinya selalu memiliki pola pikir. Melihat seseorang dalam gereja bukan lagi sebagai orang lain, tapi sebagai saudara. Jangan hanya lewat begitu saja, berpapasan begitu saja. Kita harus memandang dia sebagai saudara. Sama seperti kita mengasihi saudara kita yang kandung, demikian kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Ini dimulai mungkin dengan komunikasi, persekutuan. Makanya di banyak gereja seperti gereja GAPI sebenarnya rata-rata kalau kita melihat dari, karena GAPI ini berasal dari Singapura, gereja BP. Maka biasanya selesai ibadah itu selalu ada ramah tamah. Ada gereja yang lebih besar dan mampu, mereka akan kasih makan siang. Ada gereja yang tengah-tengah, maka mereka berikan kayak tidak terlalu berat juga. Contohnya mungkin hanya mie. Tapi ada gereja mungkin yang kurang mampu sehingga mereka hanya sediakan kue-kue saja. Nah, apa tujuannya? Nah, itu bukan tujuannya sama sekali untuk supaya kita kenyang saja. Atau supaya jemaat pulang dan kenyang. Kenyang firman Tuhan, kenyang juga jasmaninya. Bukan hanya itu. Tapi juga untuk persekutuan. Persekutuan di meja makan. Karena kita datang ibadah, kita tidak ada waktu untuk komunikasi satu dengan yang lain. Nah, pulang ibadah, kalau kita langsung pulang ke rumah masing-masing, kita pun tak ada waktu untuk berbicara satu dengan lainnya. Tapi Tuhan bilang kita harus memandang satu dengan lainnya dengan seperti saudara. Maka harus ada persekutuan. Maka harus ada waktu di mana kita duduk bersama, kita berbincang-bincang bersama, kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan kadang-kadang waktu ini bisa kita ambil ketika kita makan bersama. Itulah tujuan ada ramah tamah setelah kebaktian, setelah persekutuan. Supaya ada waktu bagi kita untuk saling menguatkan. Nah, ini hal yang muncul di pikiran saya untuk juga kebaktian kita. Apa yang bisa kita lakukan setelah kebaktian? Supaya jemaat itu tidak langsung pulang. Yang saya lihat kalau gereja kita siap ibadah, bubar semua. Kalau mau bicara pun bicaranya sambil jalan. Wah, udah gak sabar mau pulang. Saya mungkin karena udah jam 12 ya, kita sudah lapar, kita mau pergi makan. Makanya kita siapkan sesuatu. Nah, coba kita pikirkan sebagai jemaat, apakah kita mau melakukan hal ini? Supaya ada persekutuan setelah ibadah. Supaya firman Tuhan yang baru saja kita dengar itu bisa langsung kita aplikasikan satu dengan lainnya. Kita bisa cerita, kalau contohnya seperti hari ini, kita berbicara tentang saling mengasihi. Kalau ada persekutuan setelah kebaktian, maka kalau ada timbul rasa sakit hati di antara kita satu dengan yang lain, ketika ada meja untuk kita duduk bersama dan makan, firman Tuhan bilang kita harus mengampuni, kita harus mengasihi, maka kita bisa aplikasikan langsung, yaitu duduk semeja dengan dia, berbicara dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Hal-hal ini akan menjadi sangat baik. Apalagi dikatakan oleh Tuhan di sini? Penyayang dan rendah hati. Nah, kalau tadi seperasaan itu berbicara tentang tindakan. Kalau penyayang di sini berbicara tentang perasaan. Bersukacita dengan yang sukacita. Bersedih dengan yang berduka cita. Jangan ada yang sedang bersukacita lalu kita tidak senang. Itu namanya kita iri. Itu namanya kita benci.
Kalau ada yang sedang bersukacita, dia mendapatkan sebuah penghargaan, dia mendapatkan sesuatu yang baik, bersukacita bersama dengan dia. Ucapkan selamat. Lalu, kalau ada yang berduka cita, kalau ada yang sedih, kita juga turut sedih. Kalau ada yang tertawa, kita tertawa bersama. Kalau ada yang menangis, kita menangis bersama. Itu yang harus kita alami satu dengan yang lain. Di sini dikatakan rendah hati. Jangan ada kesombongan dalam sisi apapun. Baik itu dari sisi jasmani, kalau kita berbicara tentang ekonomi, itu kita berbicara tentang kesehatan. Bahkan dari sisi rohani. Kalau ada di antara kita yang mungkin lebih baik dari yang lain, jangan ada rasa tinggi hati. Jangan merasa aku lebih baik dari dia. Aku harus dikedepankan daripada dia. Karena kata rendah hati di sini bukan hanya berbicara tentang sikap hati, tapi juga sikap diri kita. Yaitu sebuah sikap yang mendahulukan orang lain. Jangan bilang, oh aku lebih tua dari dia, aku yang duluan. Oh aku lebih banyak berikan persembahan, jadi aku yang duluan. Oh aku diaken, jadi aku yang duluan. Oh aku yang capek memasak, jadi aku yang duluan. Well, puji Tuhan kalau kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk pelayanan. Tapi baiklah kita saling mendahulukan orang lain. Memberikan penghormatan kepada orang lain. Nah, saya selalu ingat kalau orang tua saya, yang saya lihat dari mereka adalah khususnya kalau bertemu dengan orang baru. Ketika bertemu dengan orang baru, kita kan tidak tahu umur mereka. Kadang-kadang kita bisa lihat mereka lebih muda dari kita. Tapi satu kebiasaan orang tua saya, yaitu ketika mereka bertemu dengan orang baru dan tidak tahu umurnya berapa, dan walaupun kelihatan lebih muda dari mereka, mereka panggil dengan abang atau kakak. Kenapa? Karena memberikan penghormatan. Karena kita tidak tahu umurnya berapa. Kita tidak tahu siapa dia. Tapi kita mau memberikan dia penghormatan. Jadi ini tidak ada ruginya. Ini adalah hal yang baik. Satu dengan yang lain, mari kita saling menghormati. Merendahkan diri kita. Rendah hati itu bukan kerugian. Itulah sebuah keuntungan. Lalu apa yang tidak boleh kita lakukan? Oke, kita lihat sebentar. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kalau saudara-saudari kita melakukan sesuatu yang kita tidak suka, baik itu kebiasaannya, walau apapun itu yang membuat kita tidak suka. Kadang-kadang ini bukan sesuatu yang langsung ke kita, kita lihat saja dari jauh kita sudah tidak suka. Atau bahkan kalau itu langsung ke kita, itu menyakiti kita. Dia sengaja bahkan menyakiti kita. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kejahatan di sini berbicara tentang secara langsung, secara fisik bahkan. Lalu caci maki berbicara secara verbal. Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindari yang namanya pasti ada rasa kadang-kadang tidak suka satu dengan yang lain. Itu pasti. Karena kita ini semua manusia. Kita ini semua manusia yang punya kekurangan dan kelemahan. Jangankan kita berbicara tentang dosa, kebiasaan-kebiasaan kita saja yang bukan dosa, itu bisa membuat orang lain tidak nyaman. Saya mempelajari ini begitu hebatnya ketika saya dulu masuk asrama. Oh, di asrama itu begitu macam banyak orang,
dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan segala kebiasaan yang berbeda-beda, hidup dalam satu atap. Wah, itu harus penuh dengan kesabaran. Karena di asrama kami dulu itu bukan hanya kita berbicara tentang orang Indonesia yang berbeda-beda suku, bahkan berbeda negara. Dalam satu kamar itu bisa 5 orang. Di sana ada orang Afrikanya, ada orang Koreanya, ada orang Cinanya, ada orang Filipinanya, ada orang Indianya. Berbagai macam negara ada di sana. Dan kita hidup dalam satu atap dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Ya, itu kadang membuat kita makan hati. Tapi kadang-kadang bukan hal yang berdosa juga yang mereka lakukan. Hanya kebiasaan yang berbeda, tapi bukan dosa. Apa yang harus kita lakukan? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau mereka kadang kurang mengerti, mereka lakukan sesuatu yang kurang mau melihat apakah kita nyaman atau tidak nyaman, jangan kita balas. Kamu buat aku tidak nyaman, aku buat kamu makin tidak nyaman. Ya? Kita tidak harus seperti dunia yang berbicara tentang 1 kali kau sakiti masih kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, tapi jangan sampai 3 kali katanya. Tuhan bilang sama Petrus berapa kali? 7 kali? 7 kali 7 kali 7 kali. Begitu banyak kali. Harus tetap memaafkan. Sabar. Contoh yang paling jelas dalam Alkitab kita lihat adalah contoh seperti seorang Samaria yang baik hati. Nah, kita pernah mendengar cerita ini kan. Sekolah minggu kita dengar seorang Samaria yang baik hati. Nah, kenapa Tuhan memberikan seorang Samaria yang baik hati sebagai contoh tentang kasih? Karena kalau kita lihat ceritanya, dikatakan bahwa orang yang sakit itu, yang dihajar oleh penyamun itu, adalah orang yang dikatakan dalam Alkitab turun dari Yerusalem menuju Yerikho. Nah, kenapa itu sangat penting? Nah, kita tahu Samaria, Yerusalem. Nah, Samaria itu ada di sebelah utara dari Yerusalem. Dan di atas Samaria atau sebelah utara dari Samaria ada Galilea. Di sebelah timur mereka, di situlah ada Yerikho. Nah, orang Yerusalem biasanya mau pergi ke Galilea. Kalau mereka mau pergi ke Galilea, jalan paling cepat adalah melewati Samaria, ya kan? Karena Yerusalem, Samaria, Galilea. Jadi kalau mau ke Galilea, lewat Samaria lebih cepat. Tapi orang Yerusalem tidak mau lewat Samaria. Mereka lebih memilih untuk memutar ke timur, melewati Yerikho. Harusnya mereka jalan lurus, mereka belok ke Yerikho, naik ke atas, baru belok lagi ke Galilea. Kenapa? Karena orang Yerusalem benci kepada orang Samaria. Bagi orang Yerusalem, tahu bahasa kasar yang mereka gunakan apa? Bagi mereka orang Samaria adalah, maaf, mereka sebut memang anjing-anjing. Kenapa? Kenapa? Saking bencinya mereka kepada orang Samaria. Karena orang Samaria itu kawin campur. Mereka bukan orang Yahudi asli. Mereka kawin campur. Jadi orang Yahudi asli yang dari Yerusalem itu sangat membenci mereka. Jangankan berkomunikasi dengan mereka, lewat saja di daerah mereka najis bagi mereka. Itulah orang Yerusalem. Tapi orang Samaria tadi, yang bahkan disebut anjing tadi, apa yang dia lakukan? Ketika dia lihat orang Yerusalem ini sedang sakit, dia obati. Dia bawa ke penginapan. Dia bayar lagi penginapannya. Itulah kenapa Tuhan menjadikan orang Samaria ini contoh. Bapak Ibu, saya rasa sebagai sesama orang Kristen, kita tidak ada yang sampai dipandang seperti orang Yerusalem memandang orang Samaria, kan? Paling kalau ada sakit hati di antara kita hanya hal-hal yang kecil saja, tidak sampai kita seperti orang Yerusalem memandang orang Samaria.
Maka kalau orang Samaria saja bisa melakukan itu, apalagi kita. Itulah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Dan kita gereja ini menghadapi masalah yang nyata kan. Orang-orang yang berbicara tentang kita di luar sana, membicarakan hal-hal buruk mengenai gereja di luar sana, melakukan tindakan-tindakan yang kasar dan bersifat premanisme. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Wah, ingin sekali kita kan kalau mereka kita dengar di luar sana bicara sama orang, memfitnah kita kan, ingin sekali kita juga balas kan. Oh enggak, mereka yang seperti ini. Kita fitnah balik mereka lah. Atau kita ceritakan keburukan mereka di luar sana. Kita viralkan video-video kemarin kan. Boleh enggak? Tak perlu. Dan kalau mereka dalam keadaan kesusahan, kesulitan, kalau kita dengar, kalau kita bisa bantu, pergi bantu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Kenapa? Kenapa semua ini harus kita tanggung? Kalau kita yang berada di posisi yang disakiti, tentu kita merasa, kenapa aku harus mengasihi mereka? Kenapa aku tidak boleh balas? Karena di mata Tuhan tidak ada yang namanya kejahatan putih. Itu tidak ada. Artinya kejahatan yang baik kalau dilakukan karena orang melakukan kejahatan, itu tidak ada. Di mata Tuhan kejahatan tetap kejahatan, kebaikan tetap kebaikan, apapun alasannya. Makanya Petrus di sini mengutip, sebenarnya ini dari Mazmur pasal 37. Tapi kita baca saja apa yang dikutip oleh Petrus di sini ayat 10 sampai 12. Dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kehidupan yang jahat itu selalu identik dengan lidah dan bibir yang tidak bisa dikunci. Kalau kita membaca kitab Yakobus dikatakan bahwa lidah kita ini seperti nakhoda diri kita. Di antara seluruh bagian tubuh kita, yang paling sulit untuk kita kontrol adalah lidah kita. Makanya di sini dibilang ini langsung tertuju kepada yang paling sulit. Kalau lidah kita ini sudah bisa kita kontrol, maka seluruh tubuh kita yang lain bisa kita kontrol. Jangan kita berbicara tentang dosa dulu. Kita berbicara saja tentang kesehatan kita. Kayak mana pun dokter bilang penyakit kita ini dan itu, tapi mulut kita tak bisa kita tahan kan. Tak boleh makan lemak, kita makan juga. Tak boleh makan saksang, ada pesta kita makan juga ya kan. Tak bisa kita kontrol. Dan sama halnya dengan hal-hal berdosa, gosip, kata-kata yang kasar, maki-makian itu bisa keluar dari mulut kita begitu mudah. Tuhan bilang, kalau kamu mencintai hidup, kontrol, jaga. Apalagi ketika kamu disakiti, itu adalah waktu di mana kamu harus bertahan, karena tak bisa ini ditahan ini. Bertahan. Kalau kamu mencintai hidup, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat terakhir ini memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah kita menjaga diri kita. Karena kalau kita melakukan yang jahat, Tuhan marah sama kita. Tapi kalau kita bersabar dan terus melakukan apa yang baik, Tuhan tolong kita. Orang mungkin pikir bahwa kita ini bodoh. Orang mungkin pikir bahwa kita ini tidak berani. Orang mungkin pikir bahwa kita ini begitu lemah, begitu takut. Terserah apa mau bilang orang. Tapi kita tahu satu hal, Tuhan ada di sisi kita. Tuhan ada menyertai kita.
Tuhan ada menolong kita. Dan itu jauh lebih baik daripada orang di luar sana bilang kita hebat. Walaupun kita tidak hebat sebenarnya. Semua omongan orang adalah omongan yang tidak ada gunanya. Orang bilang pun kita hebat, kita tahu kita ini tidak hebat. Orang bilang pun kita berani, kita tahu dalam hati kita paling kecil kita ini tidak berani. Kalau orang pun bilang negatif tentang kita, tapi kita tahu pasti bahwa Tuhan ada di sisi kita. Firman Tuhan bilang, apa yang kamu takutkan, tak perlu takut. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah tak perlu membalas. Seperti kata firman Tuhan, balasan adalah milik Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan melaksanakan keadilannya. Tak perlu takut. Tadi kita baca Amsal kan, pasal 19. Rumah orang fasik akan musnah. Pada waktunya keadilan Tuhan akan terjadi. Jadi kalau kamu disakiti, kamu balas pun tak ada gunanya. Tak sebanding dengan bagaimana keadilan Tuhan akan bekerja. Jadi biarkan Tuhan yang mengadili sesuai dengan keadilannya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita hidup bersama sebagai saudara. Dengan melakukan hal-hal positif yang bisa kita lakukan bagi satu dengan yang lain. Dan menjauhkan diri kita, menahan diri kita dari hal-hal negatif, apalagi yang bersifat pembalasan terhadap satu dengan yang lain. Sambil kita mengingat bahwa ada Tuhan yang melihat dari sorga. Kalau kita melakukan apa yang baik, Dia akan menolong, Dia akan memberkati kita. Kalau kita melakukan apa yang jahat, dan apapun alasan kita, Tuhan akan menghukum kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami Tuhan, betapa kami harus mengasihi satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti akan hal ini. Dan lebih lagi mulai saat ini semakin mempererat hubungan persaudaraan antara satu dengan lainnya. Di tengah-tengah segala kekurangan dan kelemahan yang kami miliki masing-masing, ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi dan saling membangun di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.